This is the story of Valentino Rossi. They carry a nation's hopes on their back. We call them greats, legends, and perhaps even the greatest. They enthrall us with some of the best. Tempat ini lahir dari keinginan saya untuk jas, helm, sepatu, dan sarung tangan. Semua perlengkapan balap dari karir saya. Dan kami datang dengan sebuah ide ruangan semacam museum rahasia. Hanya tempat yang benar-benar untuk meletakkan semua barang yang tidak terlupakan ini. Momen bersejarah dalam karir saya. Saya tidak bisa membuka pintunya untuk siapapun kecuali Anda. Sudah lama, sejak lama saya mulai balapan kan? Tumbuh dengan waktu. Saya benar-benar masih sangat muda, baru 14 tahun. Saya suka melihat seberapa banyak yang telah berubah dalam hal karakter saya, dan terutama kehidupan saya di luar balap. Kami mencoba untuk tumbuh dewasa, mencoba dan melakukan hal-hal lain. Untuk berkembang, karena akan menyedihkan untuk tetap sama 20 tahun kemudian. Untuk lebih baik atau buruk, karena seiring bertambahnya usia, Anda kurang bahagia atau Anda lebih khawatir. Tetapi tetap menyenangkan. Hal-hal lain tetap sama, gairah saya untuk motor, keinginan untuk balapan dan bertarung, terutama daya saing dan kenikmatan berkendara yang ditawarkannya kepada saya. Senang melihat banyak hal telah berubah, sementara yang lain tetap sama. Persahabatan selalu penting bagi saya sejak saya masih sangat muda. Ketika saya bergerak maju dan bertambah tua, saya telah melihat bahwa saya benar. Saya selalu mengerti bahwa kita harus menjaga teman sejati kita untuk tetap dekat, dan kita pantas mendapatkan teman yang kita miliki. Jadi ini juga penting, dan selalu menjadi salah satu kekuatan saya. Kelompok inti adalah saya, Albi, Carlo, dan Usio. Dan karena kami sudah berteman lama, beberapa lebih lama dari yang lain, saya pergi ke taman kanak-kanak dengan Usio. Jadi kami benar-benar tumbuh bersama. Tapi saya juga menganggap tim saya sebagai teman. Karena kami telah bekerja sama sejak tahun 2000 dan kelompok inti pada dasarnya tetap ada. Dan saya pikir ini membawa kekuatan. Berbeda dengan saya ketika saya ada di sini, di rumah, di sini di Tahulia, atau bahkan di Passearo atau Katolika. Daerah ini, karena orang-orang di sekitar sini terbiasa melihat saya, mereka mengenal saya, tapi aku bisa hidup normal. Orang-orang melihat saya, menyapa, dan hanya itu. Tapi jika saya pergi lebih jauh, kemudian foto-foto dan tanda tangan dimulai. Kalau sekarang, tanda tangannya lebih sedikit, karena lebih banyak selfie, jadi agak sulit untuk mengaturnya. Terutama di Roma, Milan, kota-kota besar. Saya suka di sini karena saya lebih menjadi diri saya sendiri. Saya Valentino, seorang pria normal yang pergi keluar dan ke sekitar. Dan orang-orang melihat saya. Mungkin mereka kenal saya, tapi mereka ya hanya sekedar melihat saja. Tahulia sangat dekat dengan hatiku. Tahulia atau Ibiza. Itu adalah tempat saya dibesarkan dan keluarga saya ada di sana, ibu saya, semua temanku, juga Flavio, kepala klub penggemar, putrinya Camelia yang bekerja bersama kami. Banyak orang yang saya kenal sejak kami kecil. Tempat lain yang saya suka adalah Ibiza.
Saya telah menghabiskan banyak waktu di sana dan telah memiliki rumah di sana selama 15 tahun dari sekarang. Ini adalah tempat yang hebat, keren, tenang, dan santai. Saya sangat menyukainya. Jadi saya akan mengatakan Tafulia dan Ibiza. Di awal karir saya, bersama dengan Aldo, kami memutuskan aku harus melakukannya. Beberapa sifat yang dapat dikenali, bahwa kami berharap untuk mempertahankan sepanjang karir saya. Dan kami telah melakukan hal itu, jadi kami datang dengan nomor 46. Karena saya lahir tahun 79, Graziano membalap dengan Morbidelli motor dari Pesaro di kejuaraan dunia 250. Dan itu juga tahun terbaiknya dalam olahraga, karena dia memenangkan 3 balapan dan berjuang untuk gelar, dan jadi kami memikirkan tentang 46. Kami memutuskan itu akan selalu menjadi nomor saya sepanjang karir saya. Perlu dicatat bahwa semua orang melakukannya sekarang, tetapi pada saat itu ya cukup original. Hanya Barry Shane yang melakukannya. Dia memenangkan 500 kejuaraan dunia di tahun 70-an dan selalu terjebak dengan nomor 7. Ketika orang lain memenangkan gelar dunia, mereka akan mengadopsi nomor 1 atau mengubah nomor mereka setiap tahun. Jadi kami mendahului waktu kami dengan ide seperti ini. Hal lain adalah tentang matahari dan bulan. Karena kami pikir kami membutuhkan beberapa simbol untuk helmnya. Sebuah ide. Jadi kami memilih matahari dan bulan. Hal ketiga adalah kuning, karena itu selalu menjadi warna favoritnya saya. Jadi kami mulai dengan warna kuning dan kemudian bertarung setiap tahun dengan tim dan sponsor. Memiliki bagian kuning pada kulit yang menjadi ciri saya yang paling mudah dikenali. Mempersiapkan perlombaan atau bahkan latihan dimulai dengan berpakaian. Saat Anda berpakaian, Anda mulai fokus. Anda mulai melupakan segalanya dan menemukan konsentrasi yang tepat. Motivasi yang tepat untuk keluar jalur. Lebih dalam balapan, tetapi juga dalam praktiknya yang juga penting. Dan kemudian ada ritual yang terlibat. Anda melakukan ini, lalu itu, mendengarkan musik. Saya lakukan sebelum yang lain, semua hal ini. Dan kemudian hal terakhir adalah ketika Anda menurunkan visor. Dan Anda biasanya melakukannya tepat sebelum naik motor. Anda harus memiliki konsentrasi yang baik saat itu, tetapi itulah tindakan terakhir. Jadi saya akan mengatakannya dari 250 ke 500. Pertama kali saya mencoba 500. Itu benar-benar motor yang melampaui semua alasan. 2 langkah 500 cc 4 silinder dengan 200 tenaga kuda. Wow, itu sudah gila. Jadi itulah motor yang paling berkesan secara keseluruhan, tetapi secara teknis motor GP, karena itu berarti era baru. Pada tahun 2002 kami pergi dari 2 pukulan. Secara teknis gampang, ke mesin 4 tak dengan teknologi baru termasuk elektroniknya. Teknologinya seperti mobil. Itu jelas merupakan perubahan terbesar selama karir saya. Saya tumbuh dengan skuter. Saya memimpikan Xiao. Dan musim dingin itu sebelum saya berusia 14 tahun, skuternya sudah ada. Dan di sana ada lompatan besar karena futuristik di sebelahnya Xiao. Jadi skuter atau mungkin Vespa yang saya dapat dari seorang pria di Parma yang menyiapkannya Vespa. Dan saya selalu menggunakan skuter di jalan. Kami bertemu pergi ke Mugello. Pada tahun 94, tahun terakhir saya pergi ke Mugello tanpa balapan di sana. Karena dari tahun 95 saya sudah mulai balapan. Kami pergi ke Mugello dengan skuter. Ada bengkel di Misano di mana semua penggemar skuter akan bertemu. Jadi kami ketemu di sana pada jam 4 pagi dan membawa Mugello ke Mugello dengan skuter. Saya bertemu Albi di sana. Dia nggak pakai skuter, tapi dia pakai motor Ducati Monster, dan saya bertemu di sana dengan dia. Kami kenal sudah lama,
Lalu kami bermain ski bersama di sana. Disitulah kami saling mengenal. Jadi itu 24 atau 25 tahun yang bagus. Waktu yang lama. Albi adalah bagian utama dari VR46. This is the story of Valentino Rossi. They carry a nation's hopes on their back. We call them greats, legends, and perhaps even the greatest. They enthrall us with some of the best.